Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tengah-tengah pandemi yang sekarang lagi melanda hampir seluruh bagian dunia, tapi kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul pada pagi menjelang siang hari ini. Program ini Pak Kades perlu kami laporkan juga, ini sebagai bentuk Tridharma perguruan tinggi, bahwa kami sebagai tenaga pengajar di Fakultas Akademika setidaknya punya 3 kewajiban pokok yang harus kami laksanakan. Selain pendidikan dan pengajaran di kampus, kemudian penelitian untuk pengembangan ilmu yang kami lakukan, juga yang terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami sebagai akademisi untuk terus simultan untuk bisa mendampingi dan bersama-sama sama masyarakat mengabdikan diri kepada masyarakat. Apa yang kami di sini pertama sekali yang ingin saya sampaikan yaitu saya ucapkan selamat datang kepada seluruh rombongan atau tim yang hadir ke desa kami untuk dengan melaksanakan pengabdiannya kepada masyarakat. Saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa menambah ilmu bagi kami dan bisa bermanfaat bagi kami, masyarakat desa Koci dan terkhusus saya pribadi. Jeruk kita itu luasnya 450 hektar. Untuk perharinya itu kita bisa masuk paling sedikit 10 ton dalam per hari. Tapi kualitas beras, kalau untuk kualitas masak kita per minggu bisa 50 ton. Maka nanti beli pupuknya pun nggak sanggup untuk biaya manajemen usaha taninya itu nggak cukup. Sebenarnya nggak sulit-sulit amat loh. Tapi tinggal lagi pemikiran yang sama, mimpi yang sama itu belum tercipta. Ini zamannya era revolusi 4.0. Jadi kita jangan minder dengan Pantai Buaya. Kita harus bertahan dengan Skoci. Kita kuatkan brandnya bahwa kita bisa bertahan organik. Sebetulnya Pantai Buaya itu ya Skoci. Jeruk Pantai Buaya itu ya jeruk Skoci. saya tahu di Skoci misalnya kalau untuk pupuk kita sudah mulai produksi pupuk organik, hormon-hormon organik sudah dimulai, kemudian produktivitas buahnya tinggi, tapi kemudian kita belum punya produk hilir dari turunan produk buah itu. Hasil panen kita kuat sekali. Yang jadi kendala memang di tataran manajemen bisnisnya ini. Karena memang kalau tadi saya lihat permasalahan ada permasalahan misalnya daya tahan jualnya yang rendah karena kebutuhan sekolah anak, kebutuhan dapur yang sudah terancam untuk nggak ngepul lagi. Harusnya panen 8 bulan, maka 6 bulan terpaksa dipanen karena memang udah nggak tahan lagi. Gitu. Maka kalau saran saya kita mungkin boleh lewat BUMDes atau boleh lewat nggak potan yang dikuatkan lagi. Tapi kalau menurut saya BUMDes bisa dikuatkan karena nanti BUMDes bisa di badan hukumkan. Jadi punya nilai jual yang kuat ya kalau udah punya badan hukum. Apakah nanti bentuknya CP atau PT yang dikelola desa. BUMDes ini tugasnya ada 2. Yang pertama, BUMDes bisa memastikan kestabilan harga ketika kita berada di panen puncak. Yang kedua, untuk memastikan itu bisa stabil harga, maka kita kan butuh menjaga kualitas tadi, kualitas produk. Setidaknya grade-nya kita bisa pakai grade ABC. Di grade itu kita bisa bertahan supaya harganya stabil. Nah, supaya bisa stabil, maka daya tunda jualnya dipertinggi. Itu ya Pak? Karena kan daya tunda jual kita rendah nih. Ya, harusnya panen 8 bulan, kita panen 6 bulan karena nggak tahan lagi. Maka di BUMDesnya yang perlu di manage, manajemen bisnisnya. Ini kita cerita manajemen bisnis ya. Jadi langsung memotong. Jadi kita potong rantai distribusi kita potong. Petani langsung jual ke konsumen. Ya. Saya cuma mau nunjukkan, artinya kita punya potensi 15 juta yang bisa masuk ke BUMDes per hari. 1/3 untuk petani dikembalikan,
sepertiga untuk operasional, sepertiga dikelola sama BUMDes. Iya. Kira-kira gitu ya Pak, betul ya? Nah, gitu dia. 15 juta ini dikemanakan untuk memperkuat daya tunda jual tadi. Kemana misalnya? Disalurkan jadi beasiswa anak. Kemana lagi misalnya? Mendorong yang ekonominya lemah, yang gitu-gitu yang dimanfaatin sama kita. Sehingga BUMDesnya surplus hidup. Kira-kira gitu. Ini salah satu solusi yang bisa saya tawarkan. Itu satu. Itu kalau kita hanya main dengan satu eltor. Konon lagi kalau kita misalnya main dengan 2 eltor dan seterusnya. Selain ini apalagi yang bisa dimanfaatkan? Tadi yang saya katakan, produk turunan dari jeruk tadi. Apa tadi misalnya? Air sari jeruk, jelly jeruk, sirup jeruk, selai jeruk yang bisa kita distribusikan. Kami akan komitmen sekali untuk bisa mendistribusikan itu. Tapi syaratnya satu, BUMDesnya dibentuk dulu dari badan hukum kan Pak? Biar kita bisa jual itu kita bisa dorong ke perusahaan-perusahaan secara kapitalis. Karena kita butuh manajemen bisnis yang kuat untuk ini. Nah, saya kira itu bentuk pengantar dari saya. Kalau memang ini bisa distribusin, apakah nanti kita bisa bikin pertemuan field day kalau kata Kang Piran tadi, atau misalnya kita mau rembuk dulu di tataran internal, ada beberapa orang petani kokohnya tadi, ada 20 petani kokoh misalnya, sama perangkat desa ditambah perangkat BUMDes yang bisa dibentuk lagi. Ya, kita bicarain serius dulu, ya, kapan kita sepakati waktunya, langsung aja kita RTL kan, biar jangan jadi sekedar mimpi. Karena mimpi yang terbaik itu kita bangun dari tidur dan kita laksanakan gitu.